Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini kita akan mulai perkuliahan pertemuan ketiga ya, tentang konsep dasar dan hakikat penelitian mata kuliah Kenkyu Honyumo. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa menuntut ilmu seperti biasa ya. Biasanya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, tapi kalau saya membaca doa menuntut ilmu juga kayaknya udah cukup bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma warjukni fahma amin. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 4 Maret 2021 pada jam 7 pagi ini kita sudah bisa berkumpul di dunia maya untuk melakukan kewajiban dan tugas kita sebagai pelajar dan dosen juga untuk memberikan materi dan menuntut ilmu mata kuliah Kenkyu Honyumo ini. Hari ini rencananya adalah presentasi dari kelompok 1, kemudian nanti ada feedback dari saya dan juga mungkin ada sedikit presentasi dari tambahan dari saya. Nah, nanti setelah presentasi kita akan pindah ke Big Blue Button sambil melihat absen. Jadi untuk MS Team ini dipakai untuk presentasi saja sampai jam 8 kira-kira. Setelah itu nanti kita pindah ke Big Blue Button. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kelompok 1 Nurlita Agustiani, Ahmad Muslimin, dan Dimas Yanuar Pratama untuk mempresentasikan makalah dan PPT-nya, PPT tentang konsep dasar dan hakikat penelitian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi dari mata kuliah Kenkyu Honyumo dengan dosen pengampu Bapak Dedi Suryadi MID PhD yang membahas bab 1 konsep dasar dan hakikat penelitian. Beranggotakan Dimas Yanuari Pratama, Ahmad Muslimin, dan saya sendiri sebagai moderator Nurlita Agustiani. Baik, kita akan masuk. Bisa on-cam, Nurlita Sang, Dimas Sang, dan Ahmad. Apa sudah ada? Kenapa KTP? Oke. Background-nya KTP ya, Dimas Sang. Oke, makasih. Baik, langsung saja kepada slide 2 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sumimasen Sensei lost connection kalau nyambung ke video Sensei. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah pakai webcam, nggak apa-apa. Oh ya, baik, terima kasih. Saya juga tutup ya, biar lancar ya. Oke. Baik, selanjutnya yaitu slide kedua, terjadinya penelitian. Sudah dapat dipastikan bahwa manusia terlahir dengan kemampuan berpikir yang sangat mumpuni sejak kanak-kanak. Kita sering bertanya permasalahan yang membuat rasa ingin tahu itu tidak tertandingi dari rasa lapar. Oleh karena itu, terlahirlah sebuah kata yang saat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu penelitian. Berlandaskan dari keingintahuan, seperti pertanyaan apa itu, apa ini, kemudian berkembang menjadi mengapa begini, mengapa begitu, dan nantinya akan lebih berkembang lagi seperti bagaimana ya cara menyelesaikannya, seperti itu, dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah pernyataan atau pertanyaan untuk mendapatkan sebuah jawaban yang berupa pengetahuan yang dipertanyakan, dan pada akhirnya itu
akan mendapatkan data yang benar atau kebenaran dari penelitian tersebut. Dalam perkembangan pikir manusia itu biasanya ada esensi dari pertanyaan-pertanyaan itu, yaitu seperti kebutuhan manusia untuk mencari pengetahuan yang benar atau sering disingkat sebagai pencari kebenaran. Selanjutnya ada mengacu pada pertanyaan di atas bahwa untuk mengungkap suatu kebenaran diperlukan sebuah metode. Dalam hal ini, metode yang dipakai adalah metode penelitian. Di sini minasang bisa lihat ada gambar yang kami paparkan, di mana sebelum masuk pada materi penelitian ini lebih dalam, silakan minasang melihat gambar ini. Kemungkinan untuk membuat sesuatu penelitian dan mengetahui hasil dari pengetahuan itu sendiri. Bisa dari penilaian minasang sendiri. Gambar ini sebenarnya menjelaskan bahwasannya sarjana yang tidak punya kompetensi atau keahlian akan jatuh dalam persaingan di dunia kerja. Ini sudah beberapa kali memasuki periode Google di mana sarjana banyak yang kalah saing dengan orang-orang yang tidak bekerja. Nah, selanjutnya itu akan masuk kepada awal penelitian. Untuk melanjutkan rasa penasaran tersebut, maka muncullah pertanyaan selanjutnya, seperti apa itu penelitian, dari mana penelitian itu berasal, digunakan untuk apa saja sebuah penelitian, kenapa penelitian itu bisa terjadi, dan harap diketahui sebelumnya bahwa penelitian itu mempelajari ataupun metodologi penelitian itu merangkap menjadi 2. Di antaranya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Di mana jangka pendek itu seperti menyusun skripsi, disertasi. Di mana disertasi itu paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen itu sendiri, biasa disebut sama tesis. Kita lebih mengenalnya dengan tesis. Dan yang kedua jangka panjang, yaitu seperti agar kita itu memiliki pola pikir yang ilmiah dan mekanisme serta sistematis berdasarkan fakta dan logika yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah slide 6 yang akan dibacakan oleh Ahmad Sang. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan tentang definisi. Yang pertama yaitu definisi penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian atau search? Secara umum, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa definisi penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari bagian bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Yang kedua itu ada konsep penelitian. Logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Informasi dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi, bukan sekedar pemikiran atau rekayasa penelitian. Penelitian menggabungkan secara berpikir rasional yang didasari oleh logika atau pengalaman dan secara berpikir empiris yang didasari oleh fakta atau realita. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah dan dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung 2 unsur.
penting, yakni pengamatan atau observasi dan pengenalan atau rasion. Dan yang ketiga itu ada hakikat metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara merumuskan penelitian, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, dan merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa metodologi itu penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat berguna untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. Dan yang selanjutnya ada di slide 7, yaitu dalam penelitian bab 1 terdapat ada beberapa poin, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, dan poin kedua yaitu masalah dan rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada asumsi atau tanggapan dasar, dan yang kelima hipotesis penelitian, dan yang keenam ada metodologi penelitian, dan yang ketujuh ada teknik penelitian, dan yang kedelapan ada populasi atau sampel. Itu dalam kerangka. Dan pada etikanya, etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakan dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Yang selanjutnya kerangka untuk penelitian bab 1. Perlu minasan ketahui dalam kerangka ini kami menyampaikan bahwa ada beberapa materi yang akan dibahas oleh kelompok lainnya. Dan langsung saja yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan hasil penelitian, berisi latar belakang penelitian dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian secara garis besar, serta teknik pengumpulan data, dan pendekatan, lokasi, dan sampel penelitian. Bagian-bagian ini dibahas secara ringkas. Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud memberikan mengapa masalah ini diteliti, itu timbul, dan pentingnya dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Yang perlu disajikan dalam latar belakang masalah adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah atau topik tersebut tidak diteliti dalam-dalam. Di latar belakang masalah sebaiknya diungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Dan di bagian kedua itu ada masalah dan rumusan masalah. Masalah atau permasalahan penelitian adalah suatu pertanyaan yang ditarik dari adanya terjadi kesenjangan atau gap antara ide dan kenyataan,
antara konsep lama dengan konsep baru, antara keinginan dan kenyataan yang tersedia di lapangan. Untuk memudahkan kita dalam merumuskan masalah penelitian, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan menyediakan ide sheet berupa format atau mencatat ide-ide, pertanyaan, dan reaksi yang diambil dari beraneka ragam sumber untuk perumusan masalah tersebut. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Silakan Dimas. Ya. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian ini menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses penelitiannya. Rumusan tujuan penelitian tidak boleh sama dengan rumusan maksud penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat dalam satu kalimat apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Sedangkan tujuan khusus dirumuskan dalam bentuk butir-butir, misal 1, 2, 3, dan seterusnya, yang secara spesifik mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian atau rumusan penelitian. Yang ketiga adalah asumsi atau anggaran dasar. Merumuskan asumsi atau anggaran dasar. Fungsi asumsi atau anggaran dasar dalam sebuah penelitian merupakan titik pangkal penelitian, di mana asumsi dapat berupa teori, evidensi, dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri. Adapun materinya, asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi, atau tidak perlu dibuktikan lagi tingkat kebenarannya. Asumsi dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang kelima, ada hipotesis penelitian. Merumuskan hipotesis apabila penelitian mencari hubungan sebab akibat atau metode eksperimen. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji tingkat kebenarannya. Yang keenam adalah metode penelitian. Memilih dan menentukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, dan akan disambung materinya dengan kelompok selanjutnya. Yang ketujuh adalah teknik penelitian. Teknik penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Begitu pula pada pembahasan ini akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Dan yang terakhir adalah populasi dan sampel. Menentukan sumber data yang meliputi populasi dan sampel. Populasi itu merupakan keseluruhan unit, termasuk orang, kelompok, lembaga, organisasi, dan lain-lain, yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian atau cuplikan dari populasi yang secara nyata diteliti dan yang mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlah. Teknik penentuan sampel yaitu secara acak, random, bila karakteristik populasi sama, homogen. Terus strata, bila populasi berjenjang. Kluster, bila populasi merupakan satuan atau klaster. Selanjutnya adalah purposif bila ada tujuan-tujuan khusus. Next. Selanjutnya adalah etika dalam penelitian. Etika dalam penelitian adalah
pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip menghormati martabat manusia dan hak masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Yang kedua adalah prinsip berbuat baik. Prinsip ini menegaskan kewajiban peneliti untuk berbuat baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin, dan meminimalkan kerugian bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan setiap orang secara fair, adil, berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian. Yang keempat adalah prinsip integritas keilmuan. Menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas keilmuan dengan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam penelitian, publikasi, dan penerapannya. Yang kelima, prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Prinsip ini menegaskan bahwa peneliti wajib membangun kepercayaan dengan mitra peneliti, partisipan penelitian, dan semua yang terlibat dalam penelitian. Yang terakhir adalah prinsip keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa peneliti harus terbuka terhadap partisipan penelitian, perihal deskripsi dan tujuan penelitian, serta rincian keterlibatan partisipan. Peneliti tidak boleh menyembunyikan tujuan penelitian dari partisipan penelitian. Sekian, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, arigato dimasang. Soste minasan semoga atau ada penyampaian dari Sensi Universal. Ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang presentasi dari kelompok satu ini? Oke ya, tidak ada ya? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada. Kalau feedback dari saya cukup ya. Tadi ya sudah dipresentasikan sudah cukup baik. Mungkin tapi dalam studi kasusnya, dalam prakteknya itu mungkin seperti apa gitu kan? Nanti itu banyaknya bersifat teori ya. Bersifat teori kadang-kadang susah untuk masuk gitu. Tapi kalau untuk ada studi kasus, referensi juga itu referensi dari mana mungkin sudah dituliskan di makalah ya. Saya tadi lihat makalahnya sudah ada. Oke, saya kira ada yang mau bertanya, kita diskusikan. Nanti kalau tidak di sini kita buat forum ya, nanti dibuat forum tentang hakikat konsep dasar dan hakikat penelitian ini. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Saya hanya melihat yang hari masuk kali ini ada 20 orang, berarti ada 4 orang yang tidak hadir di sini. Tadi saya sudah lihat di absen. Yang pertama Sigel itu tidak ada di sini ya. Kemudian yang kedua Sipa ada nggak Sipa? Sipa tidak hadir ya. Kemudian Muhammad Piki Nur Muhammad ada nggak? Piki Nur Muhammad, Ketua GKK? Kayaknya nggak ada ya. Ya 3 dong. Satu lagi siapa ya?
Sehingga Siva, terus Vicky. Oke, baru tiga ya, nggak apa-apa. Oke, kalau itu kita akan tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan perkuliahan di MS Team ya. Kita pindah ke Big Blue Button ya. Teman-teman silakan nanti join di Big Blue Button karena akan saya tambahkan materi hari ini. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Tidak ada yang bertanya berarti semuanya mengerti atau semuanya tidak mengerti ini. Bingung ini saya. Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Oke, tidak apa-apa, nanti kita bahas selengkapnya di Big Blue Button. Terima kasih. Kalau begitu kita pindah ke Big Blue Button ya, biar kuotanya tidak terlalu banyak untuk digunakan di di sini. Oke. Silakan kalau yang sudah punya akses ke My Class, masuk saja langsung di sana. Kita berusaha mengurangi pertemuan di MS Team, karena MS Team itu saya masih pakai ya untuk dokumentasi perkuliahan. Nanti kalau sudah kumpul di sana, kita akan pindah ke Big Button. Silakan teman-teman masuk ke Big Blue Button. Silakan kalau ada yang bertanya juga silakan sih. Kalau saya bertanya nanti dilanjut kalau sudah oke gitu ya di sini. Oke, Muhammad Aditya, Rausa, Rifki Haji sudah semua. Sensei, Ya. kelompok saya belum tutup. Apa? Oh iya, ditutup dulu. Silakan. Sensei, boleh Oke. bertanya? Oke, silakan. Untuk kelompok 1 tadi kan menjelaskan dalam kerangka penelitian bab 1. Di situ ada hipotesis penelitian dan asumsi atau anggapan dasar. Nah, biasanya kan hipotesis itu yang ingin dibuktikan itu ya dalam penelitian. Nah, tapi apakah asumsi atau anggapan dasar itu kan menurut saya kalau asumsi itu masih belum pasti gitu loh, harus dibuktikan secara saintifik. Tapi tadi penjelasannya di dalam asumsi itu sudah sudah menjadi dasar. Nah, dan memang tidak perlu dibuktikan. Apakah asumsi itu sebenarnya dalam penelitian ini perlu dibuktikan juga atau tidak? Seperti itu. Oke, silakan ada yang menjawab. Nanti sebelum ditutup kelompok ya. Maaf saya tadi kira kita masih di MS Team ya sebelum ke ini. Silakan. Jawab oleh kelompok. Atau nanti kita jawab di MS di Big Button ya. Kita pindah dulu ke sana. Silakan ditutup sama siapa? Nurlita Sang. Silakan. Tutup dulu nanti kita jawab di Big Button. Baik, Minasang, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita pindah dulu ke Big Button. Nanti ada pertanyaan dari Naura tadi ya. Syarat-syarat penelitian itu apa saja ya? Oke, nanti kita bahas di sana. Kita pindah ke ruangan sebelah. Termasuk pertanyaan dari Rifki Ajis tadi ya. Oke.
Ya ini saya close ya meetingnya ya, untuk yang di